Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana maw'idatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Mukminin, ya insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitul Mukminin, kita doakan semoga senantiasa istiqomah memakmurkan masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang penuh barokah ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita menjadi bagian hamba-Nya yang insya Allah mampu menunaikan perintahnya, menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dalam keadaan berjamaah. Suatu nikmat yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri dengan harapan la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat Allah dengan harapan semoga nikmat ini senantiasa lestari kepada kita, dan mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita termasuk daripada hamba Allah yang mampu menghidupkan salat subuh berjamaah, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kuliah subuh ini saya ingin menyampaikan sedikit agak memutar otak berkaitan tentang terapi pengobatan melalui wasilah Al-Quran. Tema ini didasari atas keadaan manusia akhir zaman yang lebih percaya akan teknologi yang dibangun oleh manusia, melupakan bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar ikhtiar, sehingga berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya manusia itu kembali dalam keadaan sehat. Manusia sangat takut ketika berhadapan dengan sakit. Ada sakit yang disebabkan atas kelalaian manusia, ada sakit yang disebabkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semisalnya sakitnya itu atas ketentuan dari qadarullah, ini tidak ada manusia yang mampu untuk mengatasinya, Pak. Terutama nih,
Buat jamaah yang hadir yang usianya itu udah khamsina fa'ala, di atas 50 tahun. Ayo coba kita buka surah Yasin. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya udah 50 tahun ke atas, jangan heran, jangan kaget banyak kekurangan dalam diri kita. Jangan dipaksakan untuk berharap sehat, afiat seperti sebelumnya, nggak bisa. Kalau kita punya duit banyak kayaknya nggak bisa Pak, kita beli umur. Mampu Pak. Wah kalau misalnya bisa beli umur enak. Yang punya duit luar biasa enak. Saya baru kemarin melihat duit begitu banyak di Jampitsus. Korupsi duit sampai 11 triliun Pak. Baru itu saya lihat itu duit begitu banyak. Ternyata duit triliunan banyak ya Pak ya. Kalau ditaruh di Baitul Mukminin kayaknya kok uruk. Dalam surah Yasin dijelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilu. Ini surah Yasin. Ini buat yang umurnya 50, 60, 70 udah deh. Nggak perlu banyak buang-buang duit Pak. Lebih baik duit itu ditasarufkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita ke Singapura, ke Thailand, Malaysia, duit habis, mati jalan terus. Bener nggak Bu? Duit habis, mati jalan terus. Emang udah umurnya nggak bisa. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang usianya aku tambahkan. Nunakkishu, hakikatnya adalah aku kurangi. Makanya umur 50, rambut yang dulu putih berkilau sekarang putih. Ibu-ibu yang dulu rambutnya lebat, rontok, pas ngaca nangis, kemana rambut saya? Mau pakai obat apapun nggak nyanggup Pak. Gigi rontok, pakai gigi palsu tetap aja. Makan sate nggak kuat, copot tuh gigi. Jadi ada penyakit yang tidak bisa dipaksakan atas ikhtiar manusia untuk sembuh, nggak bisa. Ya nikmatin aja. Memang hakikatnya kita ini harus bangun kesadaran, diberikan kesadaran sama Allah. Sebentar lagi kamu akan menghadap aku. Kadang heran kita sama orang yang punya duit. Udah umur 84 tahun, sakit, wah sampai ke New York. Bagus ke New York, gak ke Israel Pak. Kalau Israel kena bom. Dan ada sakit yang memang atas kelalaian manusia. Anak-anak muda sekarang nih digandrungi dengan mabar. Setiap hari ketergantungan dengan gadget atau handphone. Akibatnya apa? Resolusi warna yang ada di handphone itu akan berpengaruh kepada mata. Banyak anak muda sekarang itu yang dipaksa akibat ketergantungan dengan gadget atau handphone pakai kacamata Pak. Akibat siapa itu? Kesalahan manusia. Nah, maka dari itu Al-Quran sebagai pedoman kita sudah memberikan solusi yang begitu banyak. Apapun permasalahan dunia itu ada jawabannya di Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kaum muslimin yang tidak hanya memberikan petunjuk akan tetapi juga menjadi penyembuh. Bukan hanya penyakit hati. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya yang tertera di dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum qad ja'atkum min rabbikum wa shifaa'un
lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, yang artinya adalah, hai manusia, sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu mau'idhatun berupa nasihat, wa syifaa'un dan juga penyembuh, lima fis sudur atas apa yang engkau alami dalam hati, wa huda dan juga menjadi petunjuk, wa rahmatun dan juga menjadi rahmah, lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan tertera di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari ayat Al-Quran itu syifa'un, obat. Sehingga menurut Tuan Guru Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Asy-Sya'di yang masyhur dengan Imam Asy-Sya'di As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya Taisiril Karimil Rahman fi tafsiri kalamil mannan, beliau menjelaskan bahwa makna syifa, penyembuh, itu sebagai Al-Quran mampu untuk dijadikan sebagai wasilah kesembuhan daripada penyakit yang dihadapi oleh manusia, baik itu penyakit hati ataupun juga penyakit jasmani. Kalau penyakit hati mah kita udah sering ya Pak ya. Artinya dengan kita sering membaca Al-Quran, kita mendapatkan nikmat nyata nih Pak. Kita lagi gelisah, kita lagi panik, tiba-tiba kita ambil wudhu, kita duduk, kita mengaku rendah di hadapan Allah, lalu kita membaca Al-Quran. Seketika itu juga pada saat kita membaca Al-Quran, rahmah Allah turun, seolah-olah hati kita merasa tenang. Betul gak Pak? Betul Pak? Ini Romana ngantuk apa gimana ini Pak? Hah? Ya beginilah kalau ngaji udah umur gocap. Ngaji nyari pahala, bukan nyari materi, bukan. Yang penting dapat pahala, dapat tambahan. Paham? Enggak. Gimana mau paham, mau ngantuk begini. Habis gimana ya, mau udah jadi rutinitas kajian subuh, kegiatan masjid. Yang dicari apa? Bukan ilmu, bukan pahala. Kalau udah umur gocap 60, susah Pak masuk nih ke sini. Bebel. Bebelnya nyarinya apa? Pahala. Biarin pokoknya, paham nggak paham, yang penting dapat pahala. Kata beliau, Syekh As-Sa'di, bahwa Al-Quran itu tidak hanya menyembuhkan penyakit rohani, akan tetapi juga mampu menyembuhkan penyakit jasmani. Sehingga ada keselarasan, kecocokan, bahwa kata Syekh As-Sa'di, Al-Quran itu sebagai obat. Kita mengenal sosok yang namanya pemikir Islam luar biasa, yaitu Ibnu Sina. Ini omongan beliau, pendapat beliau ketika COVID dipakai banget nih. Apa kata beliau, Ibnu Sina? Al-wahmu nisfudda, kepanikan itu sebahagian dari penyakit. Al-wahmu nisfudda, kepanikan itu sebahagian dari penyakit. Tanya aja sama dokter. Dokter mau dokter saraf, mau dokter bedah. Dokter bedah itu nggak akan mau
melakukan operasi, tindakan operasi kalau misalnya pasiennya ini masih gelisah, Pak. Makanya dianjurkan puasa. Di sini ada yang pernah ngalamin operasi nggak? Hah? Ibu pernah ngalamin operasi, Bu? Operasi bukan persalinan ya? Gitu nggak sering. Di sini Bapak pernah ngalamin? Alhamdulillah sehat. Sebelah sini? Waduh, nggak usah dibahas berarti. Nggak pernah pada ngalamin. Dokter saraf itu manusia, Bu. Kalau misalnya dia panik, saraf itu kenceng, tegang. Jadi kudu dikendorin. Saraf ya, saraf. Yang tahu ya ahli saraf. Saya ngobrol tuh sama dokter saraf begitu. Jadi kesesuaian antara ketenangan manusia dengan sebuah tindakan sehingga meminimalisir gejala-gejala penyakit yang sedang dialami oleh manusia itu sendiri. Pala puyeng nih, belum gajian akhir bulan. Kalau kita hadapin dengan tenang, nggak terlalu pusing, Pak. Yang bikin pusing nih ya udah gak punya duit, gelisah, tekanan, kolektor datang. Mangkinan stres, lari ke sini, lari ke sono. Atau ngomong aja emang gak punya duit, ngapain kabur? Orang debt kolektor juga manusia kok. Cuman kita merasa benar akhirnya kalau udah panik bahaya. Sekarang kan yang lagi panik siapa, Pak? Israel lagi panik, lagi main ancem-anceman nih, lagi nunggu nih 2 minggu lagi Trump ultimatum kemana. Pak, ini kita lagi nggak baik-baik aja loh, Pak. Andaikan saja ini terjadi, akan terjadi yang namanya trade war, perang dunia. Karena ada dunia pertama, ada perang dunia kedua, ada perang dunia ketiga. Bisa nyampe nggak, Pak, ke Perumnas? Hah? Nggak nyampe nggak? Iya kan? Udah mulai rame kan nih. Dia coba aja tuh di berita sekarang, mau di mana, di Instagram, di Facebook, ini lagi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau Indonesia mah nggak jauh dari korupsi. Beritanya sama Pak Jokowi ulang tahun, sama kasus ijazah belum selesai. Bosen melihatnya, mendingan lihat perang aja udah, Pak. Ini kalau misalnya emang kejadian, Amerika dengan sekutunya, Iran ini yang belain juga banyak, Pak. Cina, Rusia, sampai korut Kim Jong Un yang serem banget mukanya. Udah nafsu banget dia mau perang itu. Kim Jong Un. Jadi kayaknya nyampe Perumnas ini rudal. Makanya ini lagi nggak baik-baik saja. Kita berharap gitu kan, biar nggak terlalu meluas. Kalau misalnya meluas, jadi repot dah kita dah. Penjarahan lah, naudzubillah min. Nih kepanikan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya kita panik, udah makinan jadi penyakit itu. Lalu lawannya bagaimana? Wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan itu bagian daripada obat. Tenang. Ketenangan itu bagian daripada obat. Wasabru awwalu khutuwati syifa. Dan kesabaran itu adalah awal kesembuhan. Lalu bagaimana cara beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mengenai Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Minum dulu Pak ya. Lagi DKM pagi-pagi, bukan dikasih air, kasih permen. Sakit perut bisa saya. Minimal anoan tuh apa, roti kayak apa kayak, roti sama susu ya Bu ya. Dikasih snack permen. Siapa yang mau mulus bisa. Kagak aja di DKM lah. Lagi pagi setengah 6 makan permen, siapa yang berani? Lanjut.
Dari sekian banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktunya singkat, saya ambil 2 aja deh. Pernah suatu ketika, ini tertera di dalam Sahih Bukhari Muslim. Artinya pernah suatu ketika di zaman sahabat, gerombongan sahabat itu lagi sedang dalam perjalanan, terus berhentilah di suatu kampung. Tujuannya itu minta istirahat dan minta izin kepada penghuni kaum setempat, minta sesuatu, tapi ditolak. Pas ditolak, kemudian orang kampung itu ketika disinggahi oleh para sahabat nanya, kalian semuanya, adakah di antara kalian yang mampu menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh pimpinan kabilah? Di Sahih Bukhari itu dijelaskan kena penyakit tersengat kalajengking akhirnya demam. Maknanya itu, adakah yang mampu memberikan obat ruqyah? Lalu kemudian perwakilan sahabat menjawab, ada. Ada seorang sahabat memberanikan diri, ini tanpa persetujuan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibilangin bid'ah, nggak diajarin nama Nabi tapi dipraktekin. Bisa, mana yang sakit? Akhirnya dibacain apa? Dalam Sahih Bukhari jelasin apa? Dibacain surah Al-Fatihah. Dibacain surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan tangannya, langsung ditempelkan kepada penyakit yang sedang dideritanya, wasilah keberkahan surat Fatihah, yakin akan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang baca sahabat, yang baca orang Prumnas nggak bakal bisa. Udah baca Fatihah 70 kali Ustaz, kagak sembuh-sembuh. Karena harus ada keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sahabat yang telah mengobati penyakit kepala suku tersebut diberikan hadiah berupa 1 ekor kambing. Bingung, ditolak itu hadiah. Akhirnya singkat cerita, sampailah kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada si fulan membaca Fatihah kepada orang yang sakit lalu sembuh, kemudian diberikan 1 ekor kambing lalu ditolak. Terus Rasulullah marah nggak Pak? Nih hebatnya nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak perasaan gue nggak pernah ngajarin dah, kok tiba-tiba diamalin sama dia ini. Kalau nyampenya di orang Prumnas, waduh berantem ini. Belajar sama siapa lu? Bid'ah lu. Rasul nih luar biasa akhlaknya Pak, diterima dan itu benar. Atau jawaban beliau apa? Memang Fatihah itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, mampu menyembuhkan penyakit. Makanya nyampe nih ke tanah Betawi, ulama-ulama Betawi, ulama-ulama Jawa ngapa-ngapain aja dikit apa? Fatihah. Ada yang nggak suka dengan Fatihah, dia bilang diganti Al-Baqarah. Lah sampai mau baca, lah panjang bener ayatnya. Baca Al-Fatihah. Dan bacaan Fatihah ini memang sangat luar biasa. Saya dapat ijazah dari guru saya di Pondok Pesantren Lirboyo, mampu menggerakkan hati istri. Bapak-bapak kalau punya istrinya cerewet, baca Fatihah 7 kali setiap habis sholat, cek diem. Mah enggak, ini mah nggak pakai duit. Itu hoak itu apa? Cuman bercandaan aja, juk itu. Ini mah benar. Rutin, bukan hanya buat istri tapi buat anak. Itu ulama-ulama Jawa itu ada istilah yang namanya tirakat. Ada yang mentirakati anaknya itu dengan puasa, ada yang dengan sedekah, ada yang baca Fatihah 7 kali setiap habis sholat fardu, khusus buat anak biar menjadi anak yang soleh, terhindar daripada bahaya, menjadi orang yang memiliki ilmu manfaat. 7 kali. Istri aja kelepek-kelepek Pak.
Iya, makanya alhamdulillah istri saya bacain terus dia 7 kali. Makanya nurut terus sama saya dia. Yang Bilal atau Walid Nadawi boleh. Baca Fatihah. Lalu yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sahabatnya, yaitu sahabat Utsman, bahkan menantunya dalam keadaan sakit. Ini keluar biasaan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Rasulullah menjenguk Utsman dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah bertanya, bagian mana yang sakitnya Utsman? Di bagian perut, wahai Rasulullah. Dipegang perutnya sama Rasul. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacain kemuliaan surah Al-Ikhlas. Dalam satu riwayat itu ditiup tangannya langsung ditempelin. Cuman lagi-lagi yang baca Al-Ikhlas siapa? Yang baca surah Al-Ikhlas siapa? Rasulullah sembuh. Kalau yang baca imam sholat subuh sembuh. Wah, mangkinan belendung. Malah bercanda itu. Bercanda. Tuh, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Bahkan yang luar biasa itu satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u bi nafsihi bil mu'awwidhatain. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah itu membaca dirinya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Fangfusu, lalu kemudian Rasulullah itu meniupkan tangannya dan memegang di sekujur tubuhnya sambil membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wa idashtaka wad'uhu, lalu kemudian ketika sakitnya semakin parah, Rasulullah beliau tidak mampu membaca kuntu aqra'uhu alaihi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan dua surah tersebut. Wa amsahu alaihi biyadihi, dan aku sentuh melalui tangannya Rasul, rojaan bibarakatiha, berharap dengan keberkahan tangannya Rasul penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 nih, biar banyak ya. Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidhatain. Kalau masalah duit, nggak punya duit, kantong tipis, baca tuh yang diajarin sama Rasul, surah Waqiah. Ini top chair, Pak. Tanya semua pengamal-pengamal orang yang istiqomah baca surah Waqiah, rezekinya tidak putus-putus, selalu ada. Karena apa? Suratul Waqiah, suratul Ghina. Jadi kalau dibilang nih orang Jawa, surah Waqiah itu surah pesugihan, Pak. Tuh, guyu. Dan suratul Ghina surah mananya? Surah kekayaan. Jadi kalau misalnya emang pengen dunia, biasain baca surah Waqiah. Pagi sekali ba'da subuh, sore sekali ba'da asar. Kalau pengen top chair abis asar, baca tuh 14 kali. Yalah, pusing-pusing dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai natijahnya adalah yakinkan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya mampu menjadi penyucuk hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di antara surah-surah Al-Quran masing-masing memiliki keistimewaan atau khasa'is min asrariha, dari keistimewaan yang dimilikinya. Di antaranya surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidhatain, yang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Maka dari itu
kurangilah kita terlalu bergantung dengan obat. Pusing dikit Paramek, Panadol, pilek dikit Neozep, Stopcol. Coba tuh wudhu praktekin tuh insikok ya. Insikok kan ya, nyedot air nih. Kemarin waktu corona dipakai mulu Pak, asal setiap wudhu rame banget. Kemarin pas corona. Sekarang udah mulai berkurang, tapi katanya corona mau masuk lagi Pak. Cuman nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu berbahaya kata Menteri Kesehatan. 19 temuan COVID semuanya sembuh, alhamdulillah. Sekarang penyakit yang lagi bahaya TBC. Makanya jangan terlalu bergantung dengan obat. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyembuh daripada penyakit yang kita hadapi. Khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umur 60-70, udah nggak usah neko-neko ke rumah sakit kemana, nggak usah, nikmatin aja. Karena memang itu sejatinya Allah sayang kepada kita untuk semakin dekat kepadanya. Mudah-mudahan kuliah subuh ini ada manfaatnya dan natijahnya adalah harapan kita semakin dekat kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Jadikan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman kita, akan tetapi jadikanlah itu sebagai obat dari penyakit yang dialami oleh kita itu sendiri. Mudah-mudahan penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Afdhalu ma qultu huwa wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa la namut wa biha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa razaqna faman nabiyyin wa hidul mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min wa'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.